Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah belajar dari kepemimpinan Salomo yang bermitra dengan Tuhan dalam pekerjaannya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Raja Salomo mengerahkan pekerja paksa dari antara seluruh Israel. Jumlah pekerja paksa itu 30.000 orang. Ia mengirim mereka ke Libanon, 10.000 orang setiap bulan secara bergantian, selama sebulan mereka di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala kerja paksa. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Raja-Raja 5, ayat 13 sampai ayat 14, di mana setelah Salomo menggantikan ayahnya, Raja Daud, dia menjadikan dirinya sebagai penguasa yang bijaksana dan raja yang makmur. Ayat-ayat ini menggambarkan besarnya skala proyek pembangunan rumah Tuhan, dan efisiensi yang mengesankan, khususnya dalam hal sumber daya manusia dan cara kerjanya. Selama masa ini, Salomo mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan, khususnya untuk pembangunan Bait Suci. Tenaga kerja tersebut terdiri dari bauran antara orang Israel dan orang asing, yang sebagian besarnya adalah keturunan orang Kanaan yang masih tinggal di tanah tersebut, setelah penaklukan oleh Israel. Konteks ayat-ayat ini menggarisbawahi kemampuan Salomo dalam memobilisasi sumber daya dan tenaga untuk proyek pembangunan ambisiusnya. Ia memanfaatkan angkatan kerja secara efektif, memastikan bahwa setiap pekerja diberi tugas tertentu sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Pengorganisasian kerja yang efisien ini memungkinkan pekerjaan konstruksi berjalan lancar dan cepat. Selain itu, ayat-ayat ini menyoroti pemenuhan janji Tuhan kepada Salomo mengenai penyediaan tenaga kerja untuk pembangunan Bait Suci, di mana dalam pasal-pasal awal kitab Raja-Raja, Tuhan telah berjanji kepada Salomo bahwa Dia akan memberinya pekerja-pekerja terampil dan buruh untuk melaksanakan tugas besar pembangunan Bait Suci. Baca 1 Raja-Raja 5, ayat 5 dan 6. Kehadiran tenaga kerja dalam jumlah besar dan beragam, sebagaimana digambarkan dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, menjadi bukti kesetiaan Tuhan dalam menggenapi janji-janjinya kepada Salomo. Secara keseluruhan, firman Tuhan hari ini memberikan wawasan mengenai kehebatan organisasi pada masa pemerintahan Salomo, dan pemenuhan janji-janji Allah dalam mendukung pembangunan Bait Suci. Ayat ini menonjolkan koordinasi antara sumber daya dan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan proyek besar tersebut, dan menggambarkan penyediaan ilahi yang memungkinkan Salomo menyelesaikan proyek pembangunannya yang ambisius itu. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Kepemimpinan Salomo ditandai dengan pengorganisasian yang cermat dan perencanaan strategis. Dia mengumpulkan sejumlah besar tenaga kerja, yang terdiri dari orang Israel dan orang asing, untuk melaksanakan proyek konstruksi secara efisien. Setiap pekerja diberi tugas tertentu sesuai dengan keterampilan dan keahliannya, untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan lancar dan tanpa penundaan. Selain itu, Salomo mengandalkan penyediaan ilahi yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dengan setia menyediakan segala yang dibutuhkan untuk keberhasilan penyelesaian proyek tersebut. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, teladan Salomo memberikan wawasan berharga mengenai kepemimpinan yang efektif, dan kemitraan yang strategis dengan Tuhan, dalam seluruh pekerjaan kita. Sama seperti Salomo yang mengatur proyek-proyeknya dengan tekun, yang berorientasi ke masa depan, kita dipanggil untuk mengelola tanggung jawab dan sumber daya kita dengan bijak, menyadari bahwa keunggulan dalam pekerjaan kita, pada akhirnya untuk menghormati Tuhan, dan memajukan kerajaan-Nya. Pesan Tuhan bagi kita saat ini sangatlah jelas. Ketika kita bermitra dengan Tuhan dalam pekerjaan kita, Tuhan akan menyediakan hikmat, kekuatan, dan perbekalan yang dibutuhkan untuk kesuksesan kita.
Di dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, kita dapat percaya pada kesetiaan Tuhan untuk memenuhi janji-janjinya, yang akan selalu mendukung kita melalui setiap upaya kita. Baik dalam karir profesional, dalam tugas pelayanan, atau dalam bisnis pribadi kita, marilah kita bersandar pada bimbingan dan kekuatan Tuhan, dengan mengetahui bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berkomitmen untuk meneladani kepemimpinan Salomo, dengan cara mengatur pekerjaan kita dengan tekun, dan mencari kemitraan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Marilah kita memprioritaskan keunggulan, integritas, dan kesetiaan dalam upaya kita, mengetahui bahwa kerja kita tidak akan sia-sia, bila dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat kita mengakhiri renungan ini, semoga kita berjalan dengan keyakinan akan penyediaan Tuhan, dan kepastian kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu, atas teladan kepemimpinan Salomo, dan kemitraannya dengan Tuhan dalam pekerjaannya. Saat kami belajar tentang ketekunan dan kesetiaan, kami memohon bimbingan dan kekuatan-Mu, untuk menjalankan tanggung jawab kami dengan baik. Semoga jerih payah kami berkenan di mata-Mu, dan semoga Tuhan dimuliakan melalui segala yang kami kerjakan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.